warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Edukasi Fisika Tanah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana prosedur dan langkah-langkah cara mengerjakan proses infiltrasi. Sebelumnya, apa sih itu infiltrasi? Infiltrasi itu sendiri adalah proses masuknya air ke dalam tanah melalui aliran permukaan tanah itu sendiri, yang kemudian mengalir ke pinggir menjadi aliran perantara menuju mata air, danau dan sungai, atau yang secara vertikal dikenal dengan penyaringan air tanah. Dinyatakan dalam satuan milimeter per jam. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi yaitu presipitasi, kelembaban tanah, karakteristik tanah, materi organik di dalam tanah itu sendiri, dan bagaimana tutupan dengan lahan itu sendiri. Dengan adanya proses infiltrasi, maka kebutuhan vegetasi terhadap air termasuk infiltrasi, menyediakan air untuk evaporasi, mengisi kembali untuk reservoir tanah, dan menyediakan aliran sungai pada saat musim kemarau akan dapat terpenuhi. Selain itu, manfaat dari infiltrasi adalah mengurangi proses terjadinya erosi pada tanah dan mengurangi terjadinya banjir pada tanah. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk proses infiltrasi ini, yang pertama adalah kaleng infiltrometer dengan diameter 20 cm dan ketinggian minimal 25 cm yang berfungsi sebagai wadah penampungan air pada saat melakukan proses infiltrasi. Selanjutnya ada mister 30 cm sebagai alat ukur untuk mengukur tinggi air. Kemudian ada stopwatch yang digunakan untuk menghitung berapa lama proses infiltrasi. Selanjutnya cangkul sebagai alat untuk membersihkan lahan terlebih dahulu. Selanjutnya ada plastik yang digunakan sebagai tahanan air untuk dihitung sebelum masuk menuju tanah terlebih dahulu. Kemudian ada balok yang digunakan sebagai alat pemukul sepanjang 50 cm dan air dan ember sebagai bahan utama untuk melakukan proses infiltrasi. Praktikum infiltrasi ini akan dilakukan pada dua jenis tanah yang berbeda. Yang pertama pada jenis tanah liat dan yang kedua pada jenis tanah yang berpasir. Adapun langkah-langkah dalam melakukan proses infiltrasi ini adalah sebagai berikut. Prosedur pengamatan dilakukan dengan menghitung waktu menggunakan stopwatch, di mana dalam terjadi infiltrasi di dalam tanah maka akan dicatat, dan hal tersebut dilakukan hingga air tersebut jenuh atau kapasitas lapang. Setelah pengambilan data, maka akan dilakukan proses perhitungan untuk menentukan berapa lagi infiltrasi yang didapatkan pada masing-masing jenis tanah. Adapun persamaan yang digunakan dengan menggunakan
persamaan Kostiakov. Berdasarkan dari hasil praktikum, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara laju infiltrasi pada tanah liat dan tanah berpasir, di mana tanah liat memiliki pori yang lebih kecil atau lebih halus, sehingga menyulitkan air untuk masuk ke dalam pori-pori dan akan memungkinkan terdapatnya aliran permukaan atau runoff. Sedangkan pada tanah berpasir memiliki ruang pori yang lebih besar dibandingkan dengan tanah liat, sehingga memungkinkan kapasitas infiltrasi di dalam tanah yang berpasir lebih besar dibandingkan tanah liat. Kapasitas infiltrasi pada setiap jenis tanah itu berbeda-beda, tergantung dari kondisi permukaan tanah, struktur tanah, tumbuh-tumbuhan, dan suhu. Selain itu, kapasitas infiltrasi juga berubah-ubah dikarenakan adanya kelembaban dari tanah itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.